Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan di channel Fit Family. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Di video kali ini kita kembali membahas prediksi soal kompetensi bidang CPNS tahun 2019-2020. Buat teman-teman yang udah nonton part 1 sampai dengan part 6, kali ini kita akan membahas part ke-7. Jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya supaya banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Empat, 3, 2, 1, subscribe. Penderita akan merasa seperti melihat jendela berasap. Ini adalah ciri dari A. Katarak, B. Rabun senja, C. Glukoma, D. Strabismus, atau E. Ablasi retina. Ya, A yaitu katarak. Pembahasannya, katarak adalah kondisi mata di mana lensa mata menjadi keruh dan berawan, di mana penderita katarak ini akan merasa seperti melihat jendela berasap. Jadi jawabannya ialah katarak. Kita ke soal nomor 62. Penyakit yang menyerang kulit, saraf perifer, selaput lendir pernapasan, dan mata yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae adalah A. Katarak, B. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, C. Morbus Hansen, D. Tuberkulosis, atau E. Psoriasis. Ya, yaitu Morbus Hansen. Pembahasannya, Morbus Hansen ini disebut juga penyakit kusta, di mana penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif mula-mula menyerang susunan saraf tepi, selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa mulut, dan hidung, sistem retikuloendotelial, mata, otot, tulang, testis, dinding pembuluh darah, terutama tipe lepromatosa, dan organ lain kecuali sistem saraf pusat. Nah, berarti jawabannya ialah Morbus Hansen. Kita ke soal nomor 63. Obat untuk menurunkan kadar asam urat di bawah ini yang benar adalah A. Allopurinol, B. Asam mefenamate, C. Ambroxol, D. Paracetamol, atau E. Simvastatin. Ya, A yaitu allopurinol. Nah, ini allopurinol untuk menurunkan asam urat. Kalau asam mefenamate ini dan paracetamol ini obat anti nyeri, ambroxol itu untuk batuk, simvastatin itu untuk kolesterol. Kita ke soal nomor 64. Anak dengan disabilitas intelektual disebut juga A. Tunanetra, B. Tunarunggu, C. Tunadaksa, D. Tunagrahita, atau E. Tunawicara. Ya, teman-teman benar, yaitu tunagrahita. Tunagrahita. Pembahasannya, di mana tunanetra itu adalah disabilitas penglihatan. Tunarunggu itu disabilitas pendengaran.
tunadaksa itu disabilitas fisik, tunawicara itu sama dengan tunarunggu. Tunarunggu atau tunawicara yaitu disabilitas pendengaran. Nah, teman-teman, ini soal tahun 2018 ini keluar. Nah, ini keluar, ada yang ditanya tentang tunarunggu, ada yang ditanya tentang tunanetra. Jadi teman-teman harus tahu ini ya. Kita ke soal nomor 65. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS adalah langkah yang efektif untuk membunuh kuman atau bakteri serta virus yang menempel di tangan dan mengurangi kejadian penularan penyakit. Berapa langkah cuci tangan pakai sabun yang efektif menurut Kementerian Kesehatan? A. 5 langkah, B. 6 langkah, C. 4 langkah, D. 7 langkah, atau E. 8 langkah. Ya, yaitu 6 langkah. Pembahasannya, ini adalah 6 langkah cuci tangan menurut Kementerian Kesehatan. Langkah 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, teman-teman bisa baca apa langkah ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Karena tahun lalu itu ditanya masing-masing langkahnya, per langkahnya gitu. Jadi, teman-teman harus tahu dari langkah 1 sampai langkah ke-6. Ini dia. Ya teman-teman ya. Oke, kita ke soal nomor 66. Yang menjadi tema pada peringatan HKN tahun 2019 adalah A. Keluarga Sehat Indonesia Kuat, B. Indonesia Cinta Sehat, C. Ayo Hidup Sehat Mulai Dari Kita, D. Generasi Sehat Indonesia Unggul, E. Indonesia Cinta Sehat. Nah, ngomong-ngomong tentang HKN ini, tahun lalu itu yang ditanya itu HKN tahun 2019 itu merupakan HKN keberapa. Kemudian juga ada ditanya tema HKN 2018. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, apa-apa aja yang bisa keluar pertanyaan tentang HKN ini. Pembahasannya, oh ya, jawabannya ialah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Nah, ini tema HKN 2019. Ini dia pembahasannya. Yang A, Keluarga Sehat Indonesia Kuat, ini merupakan tema HKN tahun 2017. Indonesia Cinta Sehat, ini merupakan tema HKN 2016. Ayo Hidup Sehat Mulai Dari Kita, ini tema HKN 2018. Dan 2019, Generasi Sehat Indonesia Unggul. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 67. Perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran pada anak disebut A. Perampasan kemerdekaan, B. Perbudakan, C. Kekerasan, D. Diskriminasi, atau E. Disabilitas. Ya, teman-teman benar, yaitu kekerasan. Kekerasan itu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran pada anak. Kita ke soal nomor 68. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin berupa surat izin praktek atau SIP. Nah, SIP ini dikeluarkan oleh siapa? A. Pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota, B. Pemerintah daerah tingkat provinsi, C. Kementerian Kesehatan, D. Kolegium Tenaga Kesehatan, atau E. Kementerian Tenaga Kerja. Nah, teman-teman benar, yaitu pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Ini dia pembahasannya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di mana surat tanda registrasi, poin yang ke-11, di mana surat izin praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberi kewenangan untuk menjalankan praktik.
praktik. Berarti jawabannya ialah A, pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota yang mengeluarkan surat izin praktek atau SIP. Oke, kita ke soal nomor 69. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat adalah A. Kolegium Tenaga Kesehatan Indonesia, B. Institusi Pendidikan Kesehatan Indonesia, C. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia, D. Komite Tenaga Kesehatan Indonesia, atau E. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Ini pasti familiar di teman-teman, yaitu Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau biasa kita sebut dengan KTKI. Ini dia pembahasannya. Untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan, serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuklah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Berarti jawabannya ialah E, yaitu Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kita ke soal nomor 70, soal terakhir di part 7 ini. Di bawah ini yang termasuk waktu penting cuci tangan pakai sabun yang benar adalah kecuali. Berarti 5 waktu penting cuci tangan kecuali: A. Setelah selesai dari jamban, B. Setelah membersihkan anak yang BAB, C. Sebelum menghidangkan makanan, D. Sebelum berpakaian, atau E. Sebelum makan. Ya, teman-teman benar, yaitu kecuali sebelum berpakaian. Ada 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Ini dia pembahasannya, di mana ada 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama setelah dari jamban, 2 setelah membersihkan anak yang BAB, yang ketiga sebelum menghidangkan makanan, yang keempat sebelum makan, dan yang kelima yaitu setelah memegang hewan atau benda kotor. Oke teman-teman, ini pembahasan prediksi soal SKB CPNS bagian ke-7. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa dukung terus ya teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share videonya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang mengikuti seleksi CPNS mudah-mudahan lulus. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Oke teman-teman, see you, bye-bye.